Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, semangat pagi, selamat pagi lagi. Ini menyikapi video kita yang pertama. Ini ada tambah-tambahan yang mungkin kita mau sharingkan bagi teman-teman semua supaya lebih memudahkan. Jadi di awal presentasi ini mungkin arah lebih ke presentasi. Saya akan menunjukkan bagaimana cara closing di lapangan. Jadi sebenarnya closing ini tergantung kita bisa enggak menggali potensi orang yang kita ajak. Artinya merubah mindset mereka. Kenapa? Karena merubah mindset itu merubah nasib. Selagi mindset tidak berubah, kita masih egois dengan ilmu yang kita punya, kita masih bertahan dengan apa yang kita punya, yakinlah akan seperti itu saja. Jadi merubah mindset akan merubah nasib. Jadi kita coba sedikit membahas mengenai mindset tadi. Ini adalah Anda atau kita semua. Hari ini kita bekerja itu siang dan malam untuk mencari uang. Inilah yang kita lakukan. Kita cari uang dapat habis lagi. Setelah itu dapat pun uang, kita belikan ke properti, misalnya aset yang nyata, tanah, rumah, beli sawah atau segala macamnya. Akhirnya nanti terjadilah masa depan. Nah, masa depan bisa jadi cerah atau tidak. Terus ketika kita sakit, apa yang terjadi? Kita sakit, ujung-ujung kalau sakitnya parah atau dia nanti diabetes segala macam, ini jadi hilang. Ujung-ujung tidak cukup uang, akhirnya jual aset. Nah, jual aset, masa depan sulit. Di masa depan akhirnya sulit. Artinya uang yang kita cari waktu muda habis di waktu kita sakit. Nah, ya sakitnya sembuh. Kalau tidak sembuh, maka ini akan menyita. Semua aset akan habis. Akhirnya kita yang di awal kepingin hidup senang di masa tua, akhirnya tambah susah. Inilah kalau kita bekerja untuk uang. Menjual waktu untuk uang tanpa melakukan bisnis di luar sana. Jadi hari ini kalau kita sudah memahamkan ini, ayo kita buka mindset teman-teman semua. Ayo kita bekerja. Ini Anda, ini sama. Ini kita bekerja meminat. Artinya di sini aset kita awalnya adalah manusia. Nah, ini pemahaman lebih supaya lebih fokus. Manusia, aset kita manusia. Dia bukan bekerja di uangnya. Nah, bukan bekerja otomatis cari uang, tidak, tapi di manusianya. Kenapa aset kita harus manusia? Karena manusia itu tumbuh dan berkembang. Setiap hari dia tumbuh dan setiap hari dia berkembang. Nah, di Indonesia lebih dari 1 juta anak lahir setiap hari. Artinya manusia yang mau jalankan bisnis ini lebih dari 1 juta juga satu hari. Jadi itulah aset kita manusia. Tidak akan pernah habis-habisnya. Ada yang mati, ada yang hidup lagi, ada yang lahir lagi. Jadi seperti itu. Jadi aset kita manusia. Mereka inilah yang kita ajarkan. Kita duplikasi atau kita bina atau training lah. Mereka ini dari yang seperti ini tadi, mereka kita training kan. Kita kasih ilmunya semua. Apa yang kita dapat, kita duplikasikan ke mereka biar mereka bisa jalankan. Jadi sini dibutuhkan kesabaran untuk membina teman-teman. Mungkin di tengah jalan atau sedang awal kita ketemu orang yang langsung bisa. Tapi itu hanya sedikit, orang itu hanya bonus. Banyak orang-orang ini kita ciptakan. Seperti saya bilang kemarin, manusia ini ada 3 macam. Ayam kalkun, ayam kampung, dan elang. Elang ini sangat susah temukan, tapi dia ada. Ketika dia ketemu, ini susah, mudah kerjanya jadi lebih gampang. Ayam kalkun ada orang-orang yang kita rekrut, memang mereka ini kesannya semangat, tapi dia di situ saja. Dia mungkin join di bisnis kita, tapi di ujungnya mereka tidak jalan.
Malah kadang dia marah ke kita, kita ajak jalan malah dia lebih ini nanti lebih marah ke kitanya. Terus ayam kampung ini tipe orang yang kita ajak jalan, ketika dengan kita jalan dia jalan, tapi ketika kita tinggalkan dia berhenti, dia berpikiran bisnisnya dia adalah bisnis orang lain. Jadi bisnis ini dianggap bukan bisnis dia, sehingga ketika dia jalan sama-sama dia jalan, tapi ketika dia tidak ada teman dia tidak jalan. Orang seperti ini tidak pedean, gengsi. Orang seperti ini banyak gengsi. Kalau saya melakukan sendiri enggak nah itu sih gengsi. Terus yang ini yang kita cari adalah elang nih asal matahari terbit dia akan langsung terbang tanpa dikemandoin, tanpa disuruh-suruh siapapun dia akan terbang. Nah kenapa? Karena memang yang akan makan anaknya, yang akan makan dirinya, ya dialah yang berusaha terbang. Yang dia cari ada bukan yang kecil-kecil, dia cari yang lebih besar badannya. Nah, inilah elang, besar dari badannya itulah yang dia. Nah seperti itu. Jadi Anda akan ketemukan 3 macam ini tadi. Jadi kalau ketemu satu orang seperti ini ya sabar. Nah di sini kesabaran, sabar. Nah, ketemu ini untuk tes presentasi. Jadi ini juga tes kesabaran. Di sini nanti Tuhan akan kasih Anda bonus ketemu orang-orang yang tipe elang. Jadi ini kembali lagi, Anda bekerja di manusia, menemukan orang-orang yang tipe 3. Nah inilah nanti yang kita betul. Terus manusia ditumbuh dan berkembang, akhirnya mereka mengerjakan bisnis ini, akhirnya mereka dapat uang dan dapat aset, sehingga masa depan cerah. Nah ini contoh. Coba perlakuan sama, Anda juga sakit. Ketika Anda sakit, manusia-manusia yang sudah kita bina tadi mereka sehat. Atau taruh ada yang sakit, misalnya ada ini, ada 1.000 orang, 1.000 atau sampai 10.000 nanti, 10.000 orang. Nah, mungkin nggak orang sakit semuanya, kan nggak mungkin. Bisa jadi kalau satu daerah kena tsunami boleh lah, ini kan akan berkembang nanti seluruh Indonesia. Jadi ketika Anda sakit, manusia ini melakukan bisnisnya, tetap uang ini akan tetap mengalir ke Anda walaupun Anda sakit. Setiap hari Anda bayar, setiap hari juga Anda dikasih uang. Sehingga aset yang sudah Anda beli, aset yang sudah Anda punya, ini tidak akan pernah terjual lagi. Sehingga masa tua Anda nanti jadi cerah, aman, tidak merugi. Kan gitu. Artinya kita sama-sama melakukan, tapi bedanya kerja di uang, ini kerja di manusia. Jadi ketika Anda sakit, di sini aset habis, uang habis, masa depan sulit, di sini masa depan Anda bisa jadi cerah. Nah inilah, jadi inilah dalam presentasi yang akan sering kita presentasikan ke orang. Tapi jangan memvonis buruk pekerjaan orang. Artinya kerja hari ini lakukan, tapi gandengkan atau sandingkan atau sambilkan dengan berjali. Ketika mindset mereka berubah, nanti mereka dapat uang di sini, mereka akan meninggalkan pekerjaan lamanya. Jadi jangan berdebat dengan itu. Jadi apa yang inilah yang perlu kita gambarkan. Yang kita lihat hari ini, kasih contoh-contoh kasus yang ada di luar sana. Banyaknya orang-orang kaya yang akhirnya sakit diabetes, sakit kanker, pergi ke Bangka, pulangnya habis miliaran, akhirnya rumahnya terjual, akhirnya ngontrak lagi. Jadi masa tua yang sulit dalam keadaan sakit akhirnya bertambah sulitnya. Seharusnya tidak seperti itu. Masa tua itu cerah. Kenapa? Kita sudah berjuang waktu mudanya. Jadi jangan berjuang waktu muda untuk kesusahan di masa tua. Jadi seperti ini. Terus lanjut kita arahkan ke presentasi. Jadi kalau sudah terbuka seperti ini, kita arahkan mereka ke bisnisnya. Nah, saya punya bisnis nih. Kita rubah lagi mindsetnya, kita berbisnis seperti kita berbisnis konvensional. Dalam berbisnis konvensional, ini kata konvensional nih, yang kita butuhkan apa? Pertama modal juga kan. Modal yang berapa? Banyak, besar. Taruhlah buka toko sekarang untuk kontraknya ternyata di atas 10 sampai 50 juta di PU. Nah, ini uang semua nih. Ini uang hilang 1 detik. 1 detik diserahkan ke orang yang punya, uang ini langsung hilang, tidak akan pernah kembali lagi. Bayangkan. Nah kan gitu. Udah minjam ke bank, kurus segala macam, ayo diserahkan ke toko, uangnya hilang.
tinggal nyicil. Setelah itu apa lagi? Nah, kita isi warung. Kalau kontrak saja 50 juta, paling tidak untuk rehab tempat habis 20 juta. Nah, ini sudah 20 juta, taruh ini 10, jadi sudah 30 juta. Ya kan? Nah, ini baru rehabnya. Nah, isi. Nanti diisi lagi kalau rehabnya 20 juta, isinya pasti lebih dari 20 juta. Kita taruhlah 20 juta. 20 juta. Jadi untuk berbisnis konvensional yang seperti ini saja dibutuhkan minimnya uang adalah 50 juta. Nah, 50 juta ini kita punya harus tidak bisa boleh main-main. Nah, tidak boleh main-main. Ini harus ada manajemen yang handal. Di sini Anda harus pintar di awal. Artinya pengalaman Anda ini harus punya. Anda harus pintar. Anda pintar dulu baru kerjakan bisnis ini. Nah, ini bedanya. Jadi sekarang ayo kita coba bisnis kita lagi nih. Bisnis kita joinnya hanya 3.500.000. Sampai kapanpun join 3.500. Ini bukan uang hilang. Ini kembali 22 botol. Nah, seperti saya bilang, saya pastikan selama ini 3.500.000 kembali 22 botol. Ini bisa satu hari, kalau Anda jual semua, satu hari bisa balik modal Anda kembali. Atau separah-parahnya Anda jual 22 hari modal kembali. Artinya apa sih risikonya? Nggak ada. Risikonya apa? Ditolak dan dicemeh. Nah, sekarang pun kita ditolak dan dicemeh. Nah, itu. Jadi ini setahun kemudian di sini harus ini lagi nih, kontrak lagi muncul. Ya kan? 10 juta lagi. Isinya itulah diputar-putarkan. Di sini tidak boleh main-main dan bodoh. Di sini Anda tidak perlu pintar di awal. Anda belum tahu apa-apa, nanti kita training baru Anda bisa paham bisnis. Jadi sini tidak dibutuhkan ijazah, tidak dibutuhkan keahlian. Ijazah, keahlian tidak dibutuhkan. Pokoknya tidak butuh orang pandai di awal. Orang pandai di awal kita tidak. Yang dibutuhkan di sini adalah mindset. Nah, mindset ingin berubah ke arah yang lebih baik. Nah, di sini di mindset berubah, nasib pun berubah. Di 3.522 botol satu tahun, modal satu hari modal bisa kembali, semua bisa kembali. Jadi sekarang coba kita berandai-andai. Kita bawakan konvensional nih ke sini. Nah, jadi kita join. Kita punya modal nih 17.500.000. Nah, 17.500.000 ini kan sama nih, 50 juta uang hilang. Terus 7.900.000 kita buat seperti ini. Ini PPKM. Nah, 1. Ini juga PPKM 2, PPKM 3. Ini silver, ini silver, ini silver. Nah gitu. Ini silver. Nah, jadi artinya apa? Dengan 17.500.000 kita punya 7 titik. Ini juga PPKM. Di sini kita dapat produk. Nah, di sini kita dapat produk 22 ini 40, berarti 7 kali 4 10, 70. Ya kan? 70 10. Ini 10 jadinya 10 titik, jadi 7 titik karena PPM kan. Di 10 kali 10 100 ditambah 6. Berarti 106 botol produk. 106 botol produk. Semua berupa produk, bukan uang hilang. Di sini 50 juta kontraknya uang hilang. Nah, gitu, kontraknya malah di sini Anda duduk di situ sehari-hari, ya kan? Sampai capek, seakan-akan kita duduk pagi buka, seakan-akan sampai malam ada orang yang datang. Tahu hari ini juga nggak ada yang datang. Tapi kan Anda sudah punya modal banyak masuk, akhirnya duduk lagi besoknya ada duduk lagi, seakan-akan orang akan datang. Besoknya seperti itu tahu udah setahun tambah kontraknya.
Di sini tidak, 106 botol. Belum ngapa-ngapain, baru didaftarkan ini saja, besoknya sudah masuk ke rekening Anda 2 juta. Ini belum bergerak. Belum bergerak udah kembali 2 juta. Otomatis modal Anda tinggal 15 juta 500. Sekarang 106. Nah, 106 ini kita jual. Ya kan? Nah, taruhlah modal 235. Atau taruhlah Anda bisa jual 250. Atau 235 lah. Kali 106. Ini sekitar kalau tidak salah nih, sekitar 25 juta. Sekitar 25 juta. Nah, ini sekitar 25 juta. Kalau ini kita jual nanti, uangnya sekitar 25 juta. Uangnya kembali semuanya. Kan gitu. Nah, terus di sini kita kurangi 25 juta dikurangi 15 juta di 10 untung 10 juta. Nah, yang simpel. Artinya produk kita sangat laku di lapangan. Kita seperti 17.500.000 beberapa titik seperti ini 106 botol. Paginya besok udah langsung masuk ke rekening kita, cashbacknya. Kita jual semua produk jadi 25 juta, untungnya 10 juta. Ini bisa jadi kalau Anda lihat dan sini taruhlah kita bisa habiskan 1 botol 1 hari, maka 106 hari. 106 hari, sehari berapa bulan nih? Taruhlah 4 bulan. 4 bulan. Modal Anda kembali, untung Anda 10 juta. Nah, ini Anda untung 10 juta, tapi modal Anda sudah kembali semua. Di sini kan tidak kembali. Belum tentu 4 bulan untungnya sebanyak itu. Tapi modalnya tidak kembali. Jadi kerjanya gimana seperti ini Bang? Kita hanya meminat orang. Minat orang. Nah, ini 1 orang, 2 orang, 3 orang, 4 orang. Jadi kita butuh 8 teman. 8 teman yang berjuang bersama kita. Nah, di sini kita dapat. Nah, kita biasanya udah presentasi ketika terjadi 1 juta pasang di sini. Ini juga sudah pasang. Nah, ini pasti sudah 1 juta pasang, 1 juta pasang, 1 juta, 1 juta, 1 juta. Artinya ketika kita presentasi kemarin sebelumnya itu kita ajak orang 15 hari 2 orang, terjadi 1 juta pasang dalam 10 bulan. Artinya di sini kita terima 200 miliar. 200 miliar. Di sini juga 200 miliar. Nah, kalau ini 200 miliar, berarti di sini terjadi 200 pasang. Berarti di sini terima 400 miliar. Di sini 200 miliar. Di sini 200 miliar. Di sini 400 miliar. Nah, di sini kita nerima berapa? 400 ke 400. 100 berarti. Ya kan? 100 miliar, 100 pasang. Jadi 2 juta. Di sini 400, ini 800. Inilah yang terjadi. 100 miliar, 100, ini 200. Ini 200. Jadi kita tambahkan di sini, coba kita lihat. Ini 200, 200, 200. Jadi 800. Ini 400, ini 400. 400 kali 3. Jadi 2,5 triliun. Nah, jadi bisnis yang kita kerjakan sebenarnya bisnis yang luar biasa dengan hanya modal 17.500.000 dan besok harinya kembali 15 juta. Yang kita kejar adalah 2,5 triliun. Ini baru kalau saingannya 1 juta. Bagaimana kalau lebih? Jadi artinya hari ini taruhlah hari ini kita kerjakan bisnis ini. Kita mulai lambat-lambat terus semangat segala macam. 10 tahun kemudian, nah kita bicara 10 tahun kemudian, tak usah kita muluk-muluk. Kita nggak usah muluk-muluk, kita rekening kita punya 5 miliar. 5 miliar di 10 tahun kemudian. Nggak usah kita muluk-muluk seperti itu. Jadi 10 tahun. Kalau di sini coba kita kerjaan kita hari ini contoh. Pernah nggak kebayang di rekening kita akan terisi 100 juta saja? Pernah nggak kebayang? Pekerjaan kita hari ini
Nah, kenapa? Karena udah kita lakoni dari kita muda sampai berumur sekarang ini. Benar nggak? Saya rasa di sini tambah sulit. Jadi kita hari ini banyak mengatakan tambah sulit, tapi tidak mau ada perubahan, tidak ada mau introspeksi diri. Jadi muhasabah diri itu sangat penting sekali. Jadi seperti ini. Jadi inilah bisnis konvensional yang di awal tidak butuh. Yang dibutuhkan sangat adalah modal dan ilmu. Ilmu sangat dibutuhkan. Di sini tidak. Modal hanya sedikit. Nah, tidak dibutuhkan ilmu, cuman dibutuhkan adalah mindset berubah, cara yang lebih baik dan mau belajar dan diajar. Artinya di sini mau dibutuhkan sikap teachable, mau belajar dan mau diajar. Kebanyakan dari kita selalu nggak mau belajar dan tidak mau diajar. Itu yang banyak. Sehingga apa? Ilmu dia saja yang dipakai selalu. Ajarkan seperti ini, mereka tidak mau langkah dia aja yang diikuti. Padahal yang mengajarkan sudah meraih suatu posisi di itu. Jadi di sini kerjanya manut saja ke orang yang sudah lebih duluan. Hanya itu, jangan mempertanyakan. Jadi inilah perbandingan tadi kita kerja hari ini yang kerja memanage manusia, ini konvensional, ini kerja di bisnis network marketing. Silakan bandingkan. Kalau mau tetap di sini silakan, mau tetap di sini silakan. Kalau Anda ingin nasib berubah, maka berubahlah mindsetnya. Nah, itu mungkin kita bisa jawab di grup lagi nanti mau ditanyakan. Nah, sukses bersama, bahagia bersama, salam hangat, bahagia luar biasa. Saya Pak Mul undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Go Baitullah, go Jannah. Salam 10 juta jamaah.